Pada video ini, kita akan mempresentasikan bagaimana cara menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi dan menyajikan data dalam bentuk histogram dan juga poligon. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai apa itu statistika, tabel distribusi frekuensi, dan apa itu histogram dan juga poligon. Jadi, statistika adalah ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, analisis, interpretasi, dan penyajian data untuk memahami fenomena yang dapat diukur dalam berbagai bidang kehidupan. Lalu, apa itu tabel distribusi frekuensi? Tabel distribusi frekuensi adalah tabel yang menunjukkan bagaimana data dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok tertentu, beserta jumlah frekuensi atau kejadian dalam setiap kelompok tersebut. Tabel ini membantu untuk merangkum dan menyajikan data dengan jelas dan sistematis. Dan histogram adalah representasi grafis dari distribusi frekuensi data numerik menggunakan balok-balok vertikal yang mewakili rentang nilai tertentu. Sementara poligon adalah grafik garis yang menghubungkan titik-titik tengah dari balok-balok histogram untuk menunjukkan distribusi frekuensi data. Kedua grafis ini membantu dalam memvisualisasikan pola-pola dalam data dan memahami distribusinya dengan lebih baik. Nah, setelah kita bahas mengenai materi statistika, sekarang mari kita bahas bagaimana sih cara menyajikan data dari data tunggal menjadi data kelompok. Langkah-langkah mengerjakan tabel distribusi frekuensi yaitu pertama, tentukan jangkauan. Jangkauan itu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Lalu yang kedua yaitu menentukan banyak kelas. Kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. Dan yang ketiga yaitu tentukan interval dengan cara jangkauan dibagi banyaknya kelas. Ayo kita lanjut ke pembahasan cara pengerjaannya. Kita akan menyajikan data tersebut ke dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini ada 50 data ya. Yang pertama, kita akan menentukan jangkauan yaitu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Dari data ini, data terbesarnya yaitu 50 dan data terkecilnya yaitu 5. Nah, jadi C sama dengan 50 dikurangi 5. Jadi hasilnya 45. Lalu yang kedua, kita akan menentukan banyaknya kelas. Rumusnya yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. Jadi per data ini N itu banyaknya data yaitu 50. Jadi banyaknya kelas adalah 1 ditambah 3,3 dikali log 50. Lalu kita bisa cari di kalkulator, log 50 itu 1,698. Jadi 3,3 dikali 1,698 sama dengan 5,6. Lalu kita hitung, 1 ditambah 5,6 yaitu 6,6. Kita buatkan jadi 7. Jadi banyaknya kelas yaitu 7. Dan yang terakhir kita akan menentukan interval ya. Interval itu jangkauan dibagi banyaknya kelas ya. Nah, jangkauannya kita sudah temukan yaitu 45 dan banyaknya kelas yaitu 7. Jadi intervalnya adalah 45. Dibagi 7 hasilnya yaitu 6,42. Kita buatkan menjadi 7. Itu adalah yang kita perlukan untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Jadinya akan seperti ini. Kelasnya ada 7, intervalnya juga ada 7. Kita hitung sampai 7. Jadi 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Jadi, kelas pertama yaitu 5 sampai 11, lalu dilanjutkan sampai ke kelas 7.
Nah, setelah dari tabel distribusi frekuensi ini, kita sudah bisa menentukan histogram dan juga poligonnya. Nah, ini adalah histogram dari tabel distribusi frekuensi. Garis lurus ke samping, yaitu untuk data usia, dan garis tegak lurus, yaitu untuk frekuensinya yang diurutkan dari angka terkecil sampai angka terbesar. Dan untuk poligon, kita hanya perlu gambar garis dari bawah ke titik tengah batang histogram pertama sampai terakhir. Nah, akhirnya kita sudah menyelesaikan tabel distribusi frekuensi, histogram, dan juga poligon. Come and take a ride with me. I got a credit card and some good company.